فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada adab yang ke-37. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, qira'atut tashihi wal dhabti, pembenaran bacaan dan dhabt, yaitu pengharokatan apabila berupa penulisan dan pengokohan apabila itu berupa hafalan. Qala rahimahullahu ta'ala, ihris ala qira'atit tashihi wa dhabti ala syaikhin mutqin lita'mana minat tahrif. Bersemangatlah engkau untuk membenarkan bacaan dan juga dhabt, harokat-harokat dan pengokohan hafalan pada seorang syekh yang mutqin. Di sini menunjukkan pentingnya untuk seseorang menyetorkan apa yang sudah dihafal dan mengecekkan apa yang sudah ditulis dan dicatat. Tujuannya apa? Lita'mana minat tahrifi wat tashifi wal ghalati wal waham, agar engkau bisa aman dari tahrif, dari perubahan-perubahan kalimat, wat tashif, kesalahan dalam penulisan, wal ghalat, kekeliruan pada hafalan, wal paham, dan sama kesalahan-kesalahan yang tidak disadari. Qala wa idza istaqra'ta tarajim al-ulama bi khasatin al-huffaz minhum tajid adadan ghaira qalilin mimman jaradal mutawwalati fi majalisa aw ayyamin qira'atan dhabtin ala syaikhin mutqin. Dan apabila engkau mau menelaah, istiqra', menelaah, membaca kitab-kitab terjemahan, kitab-kitab biografi para ulama, kamu ingin menelaah tentang biografi para ulama, terkhusus para hufad dari kalangan para ulama, karena ulama berbeda-beda. Ada yang tingkatan hufad, ada yang faqih tapi ghairu hufad, ada yang terkumpul padanya kedua-duanya, hafidhun mutqinun faqih misalnya. Nah, jika engkau mau menelaah biografi mereka ini, maka engkau akan mendapati jumlah yang tidak sedikit dari deretan para ulama yang jaradal mutawwalati fi majalisa aw ayamin qira'atan dhabtin ala syaikhin mutqin. Maksudnya apa? Orang-orang yang memang dia sengaja membaca kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang panjang apa, di beberapa majelis dan beberapa hari, yaitu dalam majelis yang banyak karena dalam bentuk sighah muntahal jumu', dalam majelis-majelis yang banyak dan hari-hari yang banyak, dalam bentuk qira'atul dhabtin, ya, bacaan untuk tadi dhabt, menyetorkan bagaimana bacaannya betul atau tidak dari sisi harokat-harokatnya. Dia setorkan bacaannya pada seorang syekh mutqin. Dan ini bukan kitab pendek tapi mutawwalat. Jadi dia sengaja duduk di hadapan syekh mutqin
dan kemudian dia membaca kitab-kitab mutawalat tadi. Qala fa hadha al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala qara'a Sahih al-Bukhari fi 10 majalis, kullu majlisin 10 sa'at. Subhanallah. Dan inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau membaca Sahih Bukhari dalam 10 majelis, pada masing-masing setiap majelis itu 10 jam. Berapa Dul? 10 jam satu majelis. Nah, duduk 10 jam, tepos pokoknya. Tapi demikian himmah para ulama. Antum baru suruh duduk 1 jam sudah meleot-meleot, cari sandaran, baring, ini itu, ya Dul. Antum kan sudah punya landasan empuk, udah pakai aja landasan empuk. Nah, wa sahih Muslim fi 4 majalis fi nahwi yaumain. Dan sengaja membaca baca untuk apa? Membetulkan bacaan dan harakat. Itu beliau baca dalam 4 majelis. Fi nahwi yaumain, pada sekitar 2 hari, wa syai'in, ya 2 hari lebih sedikit. Min bukratin nahari ila zuhri, dari awal pagi sampai zuhur. Wa intaha dzalika fi yaumi Arafah wa kana yaumal Jum'ah sanah 813. Dan selesai hal tersebut, yaitu Jardul Mutawalat, membaca kitab-kitab yang panjang ini pada hari Arafah, dan saat itu pada hari Jum'ah tahun 813. Wa qara'a Sunan Ibnu Majah fi 4 majalis. Nah, menunjukkan himmah dan termasuk kecepatan yang luar biasa. Ya, Sunan Ibnu Majah cuma 4 majelis. Wa Mu'jam At-Tabrani As-Shaghir fi majlisin wahid baina salatai zuhri wal asr, antara salat zuhur dan asar. Ini Mu'jam Tabrani. Jadi bacanya cepat. Nah, wa Syaikhuhu Al-Fairuz Abadi qara'a fi Dimashq Sahih Muslim ala Syaikhihi Ibni Jahbal qira'ata dhabtin fi 3 ayyam. Dan syekhnya Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Al-Fairuz Abadi, pengarang Qamus Muhit. Beliau sangat masyhur dengan qamusnya ini, Qamus Muhit. Beliau membaca di Damaskus Sahih Muslim pada syekhnya, yaitu Ibnu Jahbal, qira'atan dhabtin, yaitu qiraah bukan untuk tafaqquh, bukan untuk mengambil fikih, mempelajari fikih, tapi untuk sekedar dhabt, agar apa? Harokat-harokatnya betul-betul sesuai dengan riwayat, untuk memungkinkan hafalan. Ini beliau selesaikan dalam 3 hari. Walil Khatib Al-Baghdadi wal Mu'taman As-Saji wa Ibnil Abbar wa ghairihim fi dzalika ajaib wa gharaib yatulu dzikruha. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula As-Saji dan Ibnul Abbar dan yang lainnya dalam masalah ini, yaitu qira'atut tabtin. Nah, memiliki hal-hal yang menakjubkan dan hal-hal yang unik yang akan panjang untuk menyebutkannya. Dan kemudian beliau sebutkan di sini wangdurha fi siyar lidz-Dzahabi wa tabaqatis Syafi'iyah lis-Subki wal Jawahir wad Durar lis-Sakhawi wa Fathul Mughith wa Syadaratil Dhahab wa Khulasatil Athar wa Fihrisil Faharis lil Kattani wa Tajil Arus dan yang lainnya. Qala, kemudian nasihat Syekh Bakar, fala tansa hadzaka min hadza, dan jangan engkau lupa bagianmu dari hal ini, yaitu hendaknya kita punya bagian dalam apa? Dalam sisi ini, yaitu tashih
qiraah wa dhabtiha, untuk apa? Membenarkan bacaan akhwan, dan untuk apa? Dhabtnya, menguatkan hafalannya, memungkinkannya. Saya perhatikan catatan kaki atau syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala wa hadhihi al-faqrah min ahammil faqarat wa huwa itqanul ilmi wa dhabtuh. Itu intinya. Jadi pada adab yang ke-37 intinya adalah apa? Untuk memungkinkan ilmu yang sudah didapat sehingga tidak ngambang apa? Tidak ngambang. Baik. Kata beliau, pada pembahasan ini adalah termasuk di antara sepenting-penting pembahasan, yaitu memungkinkan ilmu dan menguatkannya. Wa muhawalatur rusukh fil qalbi, dan berupaya untuk mengokohkannya di dalam hati. Dan ini hal yang banyak dilalaikan, apalagi oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang. Lebih-lebih lagi mereka-mereka yang belajar hanya sekedar untuk mengejar gelar dan jabatan. Setelah ujian dapat gelar, maka sudah selesai, tidak dimurajaah, tidak dijaga ilmu. Dan itu jangan sampai kita termasuk dalam deretan yang seperti ini, akhwan. Tapi hendaknya kita betul-betul menuntut ilmu untuk kita bawa mati. Untuk kita bawa mati. Kenapa? Karena masing-masing akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ilmunya. Jangan dikira ilmu itu setelah mati sudah hilang, enggak. Iya, kalau kita tidak jaga, kita sekedar tadi cuman teori, belajar mondok 5 tahun misalnya. Setelah itu selesai mondok, nikah, jualan, udah nggak pernah murajaah, nggak pernah apa menyampaikan, nggak berusaha untuk mengajari, hilang ilmunya. Padahal ilmu itu butuh dijaga, butuh dirawat. Agar apa? Agar kita mati membawanya. Baik, sehingga dibangkitkan kalau menghadap Allah dengan ilmunya. Hafalan Al-Qur'annya dia bawa, tidak dilupakan. Baik, kata beliau, li'anna dzalika huwal ilmu, dikarenakan itulah ilmu yang sebenarnya, yaitu yang betul-betul mungkin, yang betul-betul ada di hati. Wala budda an yakuna ala syaikhin mungkin, dan mesti untuk bisa dhabt seperti ini, bisa mungkin seperti ini, untuk dia apa? Dia bacakan pada seorang syekh yang mungkin. Amma syekhul mutamasyikh, nah, tamasyakha yatamasyahu, mutamasyikhun. Amma syekhu al-mutamasyikh, yaitu syekh jadi-jadian mudahnya. Adapun syekh jadi-jadian yang sok mengaku syekh, fa iyyaka faqad yadurruka dararan katsira, maka hati-hati kamu dari yang seperti ini, jauhi. Kenapa? Karena sebab terkadang itu akan memudaratimu dengan darar yang banyak. Kamu salah tetap dibetulkan, karena memang dia juga tidak tahu, tidak hafal. Baik. Wal itqan yakunu fi kulli fannin bihasabih, dan kemungkinan itu pada setiap cabang ilmu itu sesuai dengan masing-masing cabangnya. Taib, itqannya Al-Quran beda dengan itqannya hadis. Kalau itqannya Al-Quran betul-betul huruf per huruf, ya tidak boleh kita ganti. Beda dengan hadis. Nah, yang boleh untuk meriwayatkan secara makna. Kalau Al-Quran tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Taib. Qad najidu rajulan mutqinan bil fara'idhi mathalan ghairu mutqinin fi ahkamis shalah. Terkadang kita dapati seorang mutqin dalam ilmu faraid misalnya, tapi dia tidak mutqin dalam hukum-hukum salat. Wa najidu rajulan mutqinan fi ulumil arabiyyah ghaira 'arifin bil ulumi syar'iyyah. Dan kita dapati terkadang seorang mutqin dalam ilmu bahasa Arab, mutqin, dia guru besar ilmu bahasa Arab misalnya,
tapi tentang ilmu-ilmu syar'i tidak tahu. Hukum halal dan haram tidak ngerti. Wa akhar bil aksi. Nah, dan yang lainnya kebalikannya. Fakhudh min kulli alimin ma yakunu mutqinan fih. Maka ambil dari setiap orang yang berilmu hal-hal yang dia mungkin padanya. Baik. Malam yatadamman dzalika dararan, selama hal itu tidak terkandung di dalamnya kemadaratan. Mithlu an najida rajulan mutqinan fi ulumil arabiyyah lakinnahu munharifun fi aqidatihi wa sulukihi, fa hadza la yanbaghi an najlisa ilaih. Ini penting. Jadi kalau seperti ini kan bermadarat. Contohnya kita dapati seorang mungkin dalam ilmu bahasa Arab, tapi dia menyimpang dalam akidahnya dan dalam jalan hidupnya. Maka kita tidak sepantasnya duduk menuntut ilmu di sisinya. Li'anna idza jalasna ilaihi iftatana bih. Nah, dikarenakan kita kalau duduk di sisinya maka dia akan terfitnah dengannya. Aish al-akharun, maksudnya siapa? Orang lain akan terfitnah. Wa dhannu annahu 'alal haq, dan mereka menyangka bahwasanya si ahli Arabiyah yang menyimpang ini di atas kebenaran dikiranya. Fa natlubul ilma min ghairihi wa in kana huwa ajwadun nasi fi hadzal fan, walakin madama munharifan fala yanbaghi an najlisa ilaihi. Ini prinsip, ikhwan. Maka kita menuntut ilmu dari selainnya, walaupun orang yang menyimpang tadi dikenal paling bagus dalam cabang ilmu bahasa Arab tadi. Akan tapi selama dia seorang menyimpang, tidak sepantasnya kita duduk untuk menuntut ilmu darinya. Nah, jadi untuk belajar jangan hanya sekedar yang penting belajar, tapi berupaya untuk memang kita mungkin kita mengambil sesuatu akhwan yang kokoh. Jangan setengah-setengah. Baik. Kemudian berkaitan dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang disebutkan tadi membaca Sahih Bukhari dalam 10 majelis. Setiap majelis 10 sa'ah, 10 sa'ah. Baik. Berarti semuanya 100 jam. Nah, tapi ini kata Syekh, lakin ala kulli hal huwa qira'atun faqat. Nah, baik, ini membaca saja. Yakni tasmi'an duna syarhi wa ta'ammul, yaitu maksudnya tasmi', membaca diperdengarkan kepada syekhnya tanpa mensyarah, tanpa memperhatikan fikih-fikih yang terkandung di dalamnya. Baik, kemudian murid-murid bilang apa mungkin 100 jam bisa selesai Sahih Bukhari. Nah, mungkin saja karena apa? Sekedar baca, apalagi qiraah seorang Arab, akhwan, lisannya itu ringan. Lisannya ringan ketika membaca, apalagi yang sudah dihafal cepat. Baik, cepat. Ini kan sekitar apa? Kalau Sahih Bukhari tidak sepanjang-panjang Sahih Muslim, walaupun jumlahnya memang penomoran yang banyak. 7 ribuan hadis. Baik. Tapi ada yang diulang-ulang. Cuman memang sulitnya Sahih Bukhari tadi ada pengulangan, terkadang ada perbedaan sedikit lafaz. Berbeda dengan Sahih Muslim dari sisi kemudahan karena terkumpul semua riwayat-riwayat hadis dalam satu tempat. Makanya cenderung Sahih Muslim lebih cepat ini dalam bacaan. Disebutkan di sini membaca Sahih Muslim dalam 4 majelis saja. Sekitar 2 hari. Baik. Dan sekali lagi itu adalah sekedar membaca. Dan terkadang memang seorang murajaah apalagi yang sudah dihafal butuh dibaca. Kawan antum misalnya sekarang baru menghafal Arba'in Nawawiyah yang selesai, maka harus ada waktu untuk jardul qiraah, baca.
Nah, diputar sebulan sekali diputar. Kemudian kitab-kitab hadis yang lain yang sudah pernah dihafal atau matan yang sudah pernah dihafal, kalau belum ada kesempatan mengajarkan, maka butuh untuk dia membaca sekali untuk mengingat-ingat yang sudah dihafal agar tidak hilang. Ini jardul qiraah. Barakallahu fikum. Ini adab yang ke-37. Nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardah. Nasihat untuk kita untuk betul-betul memungkinkan ikhwan. Maka antum punya hafalan dimungkinkan. Yang punya 10 juz dimungkinkan. Yang lebih dari itu dimungkinkan. Demikian pula yang selesai apalagi. Dan yang sedikit lebih-lebih, untuk sedikit juga mungkin. Jangan sampai sudah sedikit tapi tidak mungkin. Maka murajaah penting. Murajaah itu jangan sekedar baca. Nah, tapi baca untuk dimasukkan ke dalam hati. Nah, makanya serius ketika ada waktu untuk murajaah, serius seorang murajaah. Kapan ditunjuk untuk melanjutkan? Tayyib, bisa. Itu berarti ada hasilnya dari murajaah. Dibacakan ayat untuk melanjutkan, harus bisa melanjutkannya dari hal-hal yang sudah dimurajaah. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.